Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fezri Yuliani. Saya dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya atas 5 artikel yang bertema manajemen risiko. Untuk artikel yang pertama berjudul Analisis Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit oleh Nur Asisah dan Ajmal As'ad. Untuk latar belakang masalah dari artikel ini adalah tingginya potensi risiko kredit dalam sektor perbankan, terutama risiko ketidakmampuan debitur untuk membayar yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Lalu tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, kantor cabang Parepare. Untuk metode yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat NPL PT BRI cabang Parepare meningkat selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2017 sampai 2019, dan belum mencapai kondisi ideal, yaitu kurang dari 5%. Untuk implikasinya, penerapan proses manajemen risiko kredit dalam praktek seringkali tidak cukup untuk mengendalikan risiko secara efektif, dan bank perlu melakukan perbaikan substansial dalam polisi, sistem, dan kapasitas SDM untuk mencapai tujuan pengendalian risiko kredit secara optimal. Kemudian artikel kedua dengan judul Analisis Implementasi Manajemen Risiko TI menggunakan Framework COVID di Sektor Industri Jasa oleh Fatimah Zahra Tunisa. Latar belakang dari artikel ini yaitu ketergantungan sektor industri jasa terhadap teknologi informasi atau TI dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberagaman dan perubahan dalam TI membawa berbagai risiko termasuk kebocoran informasi, gangguan terhadap layanan, ketidakpatuhan pada peraturan, serta kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui framework COVID yang cocok dalam mengelola manajemen risiko yang ada. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR. Untuk hasil dari penelitian ini, yaitu COVID 2019 adalah COVID yang paling sering digunakan dalam IT risk management di sektor industri dan jasa. Implementasi COVID dalam manajemen risiko TI di sektor industri jasa memiliki tantangan nyata, tetapi juga menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan efektivitasnya. Implikasi utamanya mencakup kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, pemilihan versi framework yang tepat, penyelarasan strategi bisnis TI, pengembangan dokumentasi dan standar operasi, serta penguatan tata kelola TI guna mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan jasa. Kemudian artikel ketiga berjudul Manajemen Risiko Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi oleh Manlian Ronald Asimanjuntak. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah sektor konstruksi memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama bagi penyedia layanan konsultasi konstruksi yang terlibat dalam fase prakonstruksi hingga fase pasca konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin dapat terjadi dalam usaha konsultan konstruksi. Metode yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan pendekatan studi literatur. Untuk hasil dari penelitian ini, yaitu terdapat 12 sumber utama potensi risiko yang dihadapi konsultan konstruksi, yaitu perencanaan, lingkungan, ekonomi, keuangan, politik, pemasaran, alam, teknik, sumber daya manusia, proyek, kriminal, dan juga keselamatan kerja. Untuk implikasinya, implementasi manajemen risiko yang baik dalam jasa konsultansi konstruksi akan membantu perusahaan mengenali potensi ancaman lebih awal,
menyusun strategi mitigasi efektif, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan ketahanan serta keberhasilan bisnis di sektor konstruksi. Kemudian untuk artikel keempat dengan judul Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan framework ISO pada PT Trust Lerin Vintal Timur oleh Diki Yuda Andika. Latar belakangnya yaitu perusahaan ini memanfaatkan aplikasi ERP yang saling terhubung dengan departemen seperti gaji, persediaan, data pemasok, dan lainnya untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Namun, penerapan TI juga mendatangkan sejumlah risiko seperti gangguan koneksi, server yang mati, serta keandalan layanan internet yang tidak konsisten yang bisa mengganggu kelancaran aktivitas bisnis. Tujuan penelitian ini dengan menggunakan framework ISO diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan risiko perusahaan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kemungkinan risiko yang dapat mengganggu sistem teknologi informasi perusahaan, terutama pada aplikasi ERP. Risiko-risiko yang ditemukan menunjukkan bahwa kegagalan TI seperti server down, koneksi jaringan terputus, dan layanan internet mati termasuk dalam tingkatan risiko tinggi, yang jika tidak ditangani akan menghambat proses bisnis. Implementasi ISO dalam konteks TI di PT Trust Lerin Vintal Timur tidak hanya memperbaiki proses identifikasi dan mitigasi risiko teknis, tetapi juga memperkuat integrasi manajemen risiko dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan organisasi yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan bisnis terhadap tantangan TI dan mendukung efektivitas operasional secara keseluruhan. Lalu artikel terakhir berjudul Rancangan Manajemen Risiko pada Perusahaan Startup PT Haruka Evolusi Digital Utama oleh Cornelius Hari Pamungkas. Latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya tingkat kegagalan startup di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan implementasi manajemen risiko bisnis. Tujuan dari penelitian ini dengan dirumuskannya rancangan dan panduan manajemen risiko untuk Haruka Edu menggunakan metode ISO 31000/2018. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk hasil dari penelitian ini, teridentifikasi 36 risiko dalam proses bisnis perusahaan yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori risiko, yaitu keamanan informasi dan teknologi, finansial, operasional, SDM, pencapaian kinerja, citra atau reputasi, dan legal. 16 dari 36 risiko tersebut berada di atas batas toleransi risiko, sehingga memerlukan mitigasi. Opsi perlakuan risiko yang diterapkan meliputi risk reduce sebanyak 8 risiko, risk sharing sebanyak 5 risiko, dan risk acceptance sebanyak 3 risiko. Setelah mitigasi, seluruh risiko utama berhasil diturunkan hingga berada di bawah batas toleransi risiko perusahaan. Untuk implikasinya, rancangan manajemen risiko yang sistematis berdasarkan ISO membantu startup seperti PT Haruka Evolusi Digital Utama untuk lebih memahami, mengendalikan, dan meminimalkan risiko yang muncul dalam berbagai aspek bisnisnya, sehingga memperkuat kemampuan bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Demikian hasil review saya atas 5 artikel tentang manajemen risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.